2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, ketemu lagi ya sama gue Kak Titi di mata kuliah pendidikan seni musik. Kali ini materinya adalah tentang pengenalan pianika dan juga teknik memainkan pianika atau khususnya fingering di dalam pianika. Baik, yang pertama adalah kita mengenal dulu, sebelum kita memainkan pianika, kita mengenal dulu apa sih komponen pianika itu. Ya, yang jelas pianika itu bentuknya seperti ini kurang lebih, ya. Dan kenapa alat musik pianika yang Budi ditekankan dalam materi perkuliahan seni musik ini? Karena di SD sebagian besar untuk materi kegiatan bermain musik itu menggunakan alat musik pianika, ya. Kemudian juga alat musik pianika ini juga termasuk yang cukup mudah dimainkan oleh anak-anak SD seperti itu. Jadi sesuai kurikulum dan juga cukup mudah untuk dimainkan oleh anak-anak SD. Baik, yang pertama kita pahami dulu, ini ada namanya mouthpiece ya. Kalau Anda biasanya dengar istilah ini selang bu gitu dan sebagainya, ini namanya mouthpiece ya. Mouthpiece dalam pianika itu ada dua, mouthpiece panjang dan mouthpiece pendek. Saya mouthpiece pendeknya nggak tahu nih, hilang. Jadi kalau yang pendek itu tidak ada selangnya. Tapi kalau yang mouthpiece panjang itu ya yang panjang seperti ini. Nah biasanya dicolokkan di sini seperti ini. Lalu kemudian setelah mouthpiece ini ada namanya badan pianika. Ya, ini tuts pianika, ini badan pianika. Nah, kalau pianika itu ada sabuknya. Jadi bagaimana cara memegang pianika? Itu jempolnya ada di sini, lalu kemudian 4 jarimu menggenggam badan pianika sehingga posisinya tidak akan bergoyang-goyang ketika saudara memainkan. Oke, lalu kemudian ini sudah jelas ya, ada tutsnya, kemudian ada tuts hitam, kemudian ada do re mi fa sol la si do dan seterusnya seperti ini. Kemudian cara meniup pianika. Nah, cara meniup pianika itu kalau biasanya saudara itu sering waktu sekolah SD, SMP mungkin saudara memainkan pianika itu nafas itu disimpan, ya udara itu disimpan di rongga mulut, itu salah. Ya, yang betul adalah hampir sama dengan teknik menyanyi, semuanya disimpan di rongga diafragma. Lalu kemudian, nah mouthpiece itu penempatannya seperti ini, ya. Jadi pertama mungkin boleh dikatup gigi, ya. Nah, tapi kalau sudah terkatup, itu gigi sama gigi tidak boleh menggigit mouthpiece. Jadi dikatupkan di bibir. Seperti ini, dan pipi kita tidak perlu untuk digunakan atau daerah rongga mulut kita tidak digunakan untuk menyimpan udara. Jadi pipinya kempes ya. Udara diambil dari sini, dari rongga diafragma atau rongga dada. Ya, jadi seperti itu, pipinya tidak kembung atau tidak kembung, tidak besar gitu ya. Nah, begitu. Lalu kemudian cara meniupnya tadi sudah. Kemudian kita perkenalkan lagi, namanya ada dalam teknik bermain pianika ada fingering ya. Kita gunakan simbolik ya. Simbolik dalam fingering pianika itu jari jempol biasanya kita sebut sebagai jari 1. Jari telunjuk kita sebut jari 2, jari tengah kita telunjuk jari 3, ini jari 4 ya, jari manis jari 4, kemudian jari kelingking adalah jari 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kiri juga sama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau di dalam penulisan ya, dalam penulisan partitur, saudara bisa tuliskan simbolik fingering pianika itu dengan angka kecil ya di atas notes. Misalnya ada not mi, misalnya ini ada mi ya. Kemudian di sini bisa dituliskan misalnya, nah begini kecil 3 lalu dibuletin, itu berarti jari 3, menggunakan jari 3. Kalau ini notasinya, kemudian ini adalah jarinya, fingering jari. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dibulat seperti ini. Nah, sebetulnya itu ya, kunci utamanya adalah tadi saya katakan ketika cara meniup dan kemudian fingering. Kita mengenal, kita membuat simbolik dalam fingering, dalam jari kita 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kemudian teknik memainkan pianika lagi atau fingering lagi itu
harus bagaimana Bu? Nah, tidak ada hal yang baku atau hal yang wajib ya. Oh, kalau nada do itu harus jadi satu, itu tidak. Tetapi tekniknya adalah bagaimana fingering tadi itu dimainkan dalam lagu ya, dalam lagu itu kemudian fingeringnya itu terlihat rapi begitu. Nah, sekarang kita coba mainkan, kita buat satu interval, satu tangga nada ya. Do, re, sebentar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do seperti ini, berarti kira-kira fingering yang akan dimainkan adalah jari berapa saja, jari apa saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau kita membuat satu tangga nada, misalnya seperti ini, satu interval tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu kita bisa buatkan berarti nada do kita menggunakan jari satu. Nah, dibulati. Kemudian re kita menggunakan jari 2, kemudian mi kita menggunakan jari 3, kemudian fa kita menggunakan jari apa? Jari bukan jari 4, tapi kembali ke 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa? Karena yang tadi saya katakan, fingering di dalam pianika setelah kita menggunakan simbolisasi di dalam jari kita adalah fungsi utamanya adalah merapikan jari supaya jangan sampai kita memainkan pianika tapi hanya dengan satu jari aja ya. Itu yang tidak boleh. Jadi harusnya bagaimana? Kalau misalnya satu tangga nada seperti ini, nah, kita bisa dengan begini tekniknya. Jadi satu, do. Ya, ini kelihatan sekali posisi jari kita duduk di tutsnya. Posisi jari kita duduk di tutsnya. Lalu turunnya berarti 5, do-nya do tingginya 5. Kembali ke 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat partitur di atasnya, di atas interval ini ya, di atas tangga nada ini. Sekarang kita lihat di sini, ini ada lagu 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, lagunya seperti itu. Nah, di sini ada nada sol. Kita lihat di dalam tuts pianika, sol itu di paling ujung. Tidak paling ujung banget, tapi ada di nomor 2 sebelah kanan ya. Kalau dari sini sebelah kanan ya, ada di sebelah sini ya. Ini sol. Nah, berarti kita mau menggunakan jari apa Bu? Padahal do itu satu. Nah, yang saya katakan, fingering di dalam pianika itu adalah fungsi utamanya adalah merapikan jari ya. Jadi tidak ada jari baku ya, penggunaan jari baku yang kalau misalnya ada do itu harus satu, jari satu itu tidak. Nah, kalau kemudian bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan format begini. Lihat satu nada di sebelah kanan, lihat satu nada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat ini ada sol, do, re, mi, fa. Paling tidak sampai di situ ya. Sol, do, re, mi, fa. Berarti kita bisa gunakan solnya di sini dengan menggunakan jari berapa? 1 ya. Ya, jari 1. Karena kita nanti tidak akan lompat-lompat ya. Nah, jari do-nya menggunakan jari 2. 2, ini 2, ini re-nya menjadi jari 3, mi-nya menjadi jari 4, begitu. Ya, betul? 4, 4, 4. Nah, bisa seperti ini. Tapi yang saya katakan ya, tidak baku. 4, ini 5. Sorry, fa-nya menjadi jari 5. Ini menjadi 4, ini menjadi 3. Nah, kalau dimainkan ya, kalau ini dimainkan nanti akan seperti ini. Jadi yang saya katakan tadi, fungsi fingering dalam pianika adalah duduk di tempatnya. Jarinya itu duduk di tempatnya. Ya. Jadi begini.
Ya, seperti itu kurang lebih ya. Seperti itu. Jadi hal yang penting dipahami dari teknik bermain pianika adalah tadi setelah kita mengenal komponen pianika ya, terus kemudian cara meniup ya, mouthpiece pianika, yang kemudian adalah fingering di dalam pianika. Ada simbolisasi jari atau fingering, lalu kemudian penggunaan atau memanfaatkan jari di dalam bermain pianika. Fungsi utamanya adalah merapikan jari, dan jari itu duduk pada tempatnya, duduk pada tutsnya, jadi nggak loncat-loncat seperti itu. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba di rumah masing-masing dengan lagu pilihan yang sudah Anda pilih ya, sudah disepakati. Silahkan dipraktekkan berlatih memainkan pianika dengan fingering yang baik dan benar. Selamat mencoba. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.